Ya, shalom saudara ya, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan terambil dari 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 mulai. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab ini ayat 10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ayat 11, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, ia harus mencari pendamaian dan berusaha mendapatkannya. Saudara, firman Tuhan itu selalu memberikan kepada kita petunjuk arah ya, karena firman Tuhan itu merupakan peta bagi hidup kita. Ada janji Tuhan, ya ada berkat Tuhan yang disediakan, tapi kita juga harus berjalan sesuai dengan jalan untuk menemukan janji itu, untuk menemukan kemuliaan itu. Nah, salah satu cara bagaimana supaya hidup kita ini bisa menikmati yang baik, ya firman Tuhan berkata di sini, janganlah kamu membalas ya kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Saudara, ya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan balas caci maki dengan caci maki. Ya karena ya kalau kita membalas dengan demikian maka kita tidak mendapat upah atau apa-apa. Tetapi firman Tuhan berkata, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ternyata dengan cara kita tidak membalas yang jahat, kita tidak membalas caci maki orang, kita nggak membalas fitnahan orang, ya disitulah Tuhan memberkati hidup kita. Dikatakan karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi bagaimana cara kita memperoleh berkat? Ya waktu kita tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Waktu kita tidak membalas caci maki dengan caci maki. Waktu kita tidak membalas fitnahan dengan fitnahan juga. Tapi ketika kita membalasnya dengan melepaskan pengampunan, dengan memberkati, maka disitulah Tuhan memberkati hidup kita. Jadi kita harus mengerti firman Tuhan. Kita harus tahu cara kerja Tuhan itu bagaimana, saudara. Waktu kita diizinkan orang melakukan yang jahat kepada kita, pakailah kesempatan itu untuk engkau mendapat berkat dari Tuhan. Dengan cara apa? Memberkati. Ya istri-istri, kalau suamimu jahat, mereka mencaci maki ya udah tidak usah membalas, tapi doakan saja, berkati saja agar suamimu juga bisa mendapat berkat. Ya sebaliknya juga saudara, ya ketika mungkin engkau ya dicaci maki oleh anakmu, orang tuamu, oleh siapa saja, tidak usah membalas. Ya apalagi bermusuhan sampai berlama-lama. Ya tidak bicara sampai berlama-lama, jangan saudara. Ya itu akan mendatangkan kutuk. Karena apa? Ya berkat itu adalah lawannya kutuk. Kalau kita melakukan apa yang Tuhan yang suruh, dikatakan di sini kamu akan memperoleh berkat. Tapi kalau engkau melakukan yang sebaliknya, maka kamu akan memperoleh kutuk atas hidupmu. Ya sebab ayat 10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Ya siapa yang mencintai hidup dan melihat hari-hari baik. Saya percaya kita semua ingin melihat hari-hari baik di hidup kita. Ya, bagaimana caranya supaya kita ini melihat hari-hari baik di hidup kita? Dikatakan di sana, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Salah satu cara untuk kita ini bisa melihat hari-hari yang baik dalam hidup kita adalah dengan menjaga lidah. Ya, bagaimana kita bisa melihat hidup dan menikmati yang baik? Ya, menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Mari jangan kita suka berbohong, ya, jangan suka mengucapkan hal-hal yang jahat. Ya, jangan suka melakukan hal-hal yang tidak berkenan, apalagi mengucapkan. Ya jangan mencaci maki, jangan marah dengan mulut saudara sehingga kita mengutuki orang. Karena kalau engkau bisa menjaga perkataanmu, maka engkau akan melihat hari-harimu baik. Tapi sebaliknya kalau engkau tidak bisa menjaga perkataanmu, maka engkau akan melihat hari-hari yang buruk. Kalau kita mau melihat hari baik hari ini, jaga mulut kita.
Jaga ucapan kita, ya bagaimana kita berkata-kata, jaga saudara, kepada anak, kepada suami, kepada orang di sekeliling kita. Mari kita menjaga ucapan mulut kita. Ya, supaya kita mau melihat hari-hari yang baik. Saya percaya semua orang pasti ingin melihat hari-hari yang baik dalam hidupnya. Ya, tetapi namanya saudara, ya, kita berhadapan dengan banyak hal di depan kita. Seringkali kita terpancing untuk mengatakan yang tidak baik. Tapi mari mulai hari ini kita berlatih, kita bilang, Tuhan ajar kami untuk berkata-kata yang baik karena kami ingin melihat hari-hari yang baik dalam hidup kami. Ya, jangan biarkan mulut kami mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Biar itu menjadi doa kita saudara, jaga. Ya, mau di kantor, di rumah, di mana saja mari kita jaga perkataan kita saudara. Agar tidak ada kata lidah ya di sana, supaya tidak ada ucapan-ucapan yang jahat dan juga ucapan-ucapan yang menipu. Ucapan yang jahat, ucapan yang menipu itu tidak boleh ada dalam hidup kita. Supaya hari-hari kita baik. Ya, coba cek kenapa hari-hari kita itu buruk. Kenapa kita selalu melihat hari-hari yang tidak baik. Mungkin karena ucapan mulut kita. Mungkin karena perkataan mulut kita yang tidak kita jaga saudara. Sehingga kita melihat hari-hari yang buruk. Ayat 11 dikatakan, ya apalagi bagaimana cara kita ini bisa melihat hari-hari yang baik? Ya harus menjaga, ya harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ya harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Kalau engkau ingin melihat hari-hari baik dalam hidupmu, maka ya kejarlah perdamaian. Ya, engkau harus mendapatkannya. Jangan punya musuh, jangan hidup dalam kepahitan, jangan hidup dalam kebencian. Orang yang hidupnya pahit, hatinya pahit, harinya pasti buruk, ya. Karena energi negatif itu berkumpulnya dengan energi negatif, tetapi sesuatu yang positif, energi yang positif yaitu firman Tuhan. Waktu kita perkatakan, waktu kita ucapkan, dia juga akan menarik kuasa Allah turun dalam hidup kita, itu sesuatu yang positif. Tapi kalau kita menyimpan yang negatif dalam hidup kita, maka yang datang juga negatif saudara. Ya, harus kita menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Harus mencari perdamaian dan berusaha untuk mendapatkannya. Kalau hal itu bergantung kepada kita saudara, berdamailah dengan orang lain. Hiduplah dalam damai sejahtera dengan orang lain. Kakak, adik, ya kita hidup damai sejahtera. Ya kalaupun misalnya saudaramu itu ya orangnya suka memberontak, suka marah, ya sudah tidak usah cari perkara, diam-diaman saja. Ya, daripada kita membalas yang jahat. Karena ada orang-orang tertentu itu yang memang karakternya itu ya serba salah saudara. Kita baikin salah, ya kita ini juga salah, mending diem, ya tidak usah bereaksi. Sekalipun dia sudah mengata-ngatai atau seperti apa, biarkan saja. Ya satu saat dia pasti akan menemukan, karena apa yang ditabur orang. Saudara, kalau kita menabur perkataan yang buruk, maka kita juga akan menuai saudara nasib yang buruk di hidup kita. Karena itu saudara, mari kita mau sungguh-sungguh ya menjaga hidup kita, menjaga hari-hari kita baik. Dengan cara apa? Tadi di sana dikatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, ya, tetapi sebaliknya hendaknya kamu memberkati. Ya, karena untuk itulah kamu dipanggil untuk memperoleh berkat. Bayangkan hidup kita memperoleh berkat, bayangkan hari-hari kita baik semuanya. Dan itu semua tergantung dari sikap hidup kita. Bagaimana kita menjaga sikap, bagaimana kita menjaga langkah, bagaimana kita menjaga perkataan kita. Karena itu saudara, biarlah kita mau terus ada dalam ketaatan kepada Tuhan. Ya, agar hari-hari kita itu bisa menikmati yang baik. Ya, supaya langkah-langkah hidup kita pun bisa disertai oleh Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh melakukan firman, ya. Biar kita mau sungguh-sungguh melihat segala kebaikan Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan yang tidak pernah habis di hidupku. Biarlah kita terus berjuang, ya, sampai pada akhirnya kita memperoleh ya kehidupan yang berkenan di mata Tuhan. Berkat-berkat Tuhan tercurah dalam hidup kita. Mari datang pada Tuhan saudara dengan sikap hati yang benar. Kalau ada sesuatu yang belum berkenan, biar kita terus minta pengampunan agar Tuhan ubahkan kita. Lihatlah segala kebaikan Tuhan di dalam hidupmu.